Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Agustin Sandra, NIM J31019118, kelas Gizi 3C, akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Aktivitas Fisik dan Makanan Bergizi di Masa Pandemi. Sebelum itu, saya akan menyampaikan poin yang akan saya jelaskan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan juga penutup. Latar belakang. Seiring dengan munculnya COVID-19 yang telah menjadi perhatian global, maka WHO menyatakan bahwa COVID-19 menjadi keadaan darurat pada kesehatan masyarakat yang telah menjadi perhatian internasional. Hingga saat ini terkonfirmasi kasus 77 juta sekian kasus dan total kasus kematian 1.700.000 sekian kasus pada tanggal 24 Desember 2020 yang terjadi di 219 negara terjangkit dengan 180 negara transmisi lokal. Bukan hanya itu saja, namun para garda terdepan, para medis, contohnya perawat, dokter, sudah banyak yang terinfeksi kasus COVID, bahkan sudah ada yang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Virus penyebab COVID-19 ini yaitu virus SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia dan juga dari manusia kepada manusia melalui percikan ketika bersin atau batuk. Tanda-tandanya yaitu secara umum yaitu demam, batuk, kemudian sesak nafas. Pandemi COVID-19 sekarang ini sudah memberikan banyak dampak perubahan di kehidupan sehari-hari. Ketika kita biasanya sekolah di sekolahan, sekarang kita semasa pandemi ini hanya sekolah online atau dalam jaringan. Kemudian juga dari pola makan juga berubah karena pada masa pandemi seperti ini kita harus memakan makanan yang bergizi dan seimbang untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita yang meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal radikal bebas atau virus COVID-19 ini. Selain makanan bergizi dapat ditunjang pula dengan upaya untuk melakukan aktivitas fisik walaupun di rumah saja. Aktivitas fisik di rumah dapat dilakukan dengan bermacam-macam. Yang terpenting yaitu kita bisa merilekskan otot tubuh. Kemudian saat ini masyarakat harus mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok yang bergizi dan seimbang karena menurut Kemenkes, belum ada vaksin yang ditemukan untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Dengan itu, kita selalu mengupayakan untuk mencegah yaitu dengan memperkuat sistem imunitas tubuh untuk menjaga daya tahan tubuh, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga melakukan aktivitas fisik setiap saat. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apa yang dimaksud dengan pandemi COVID-19, bagaimana penyebaran COVID-19 di Indonesia, bagaimana cara penyebaran COVID-19, data kasus COVID-19 di Indonesia, bagaimana cara pencegahan COVID-19, aktivitas fisik apa saja yang dapat dilakukan saat pandemi, makanan bergizi yang dapat dikonsumsi saat pandemi, kemudian tujuan yaitu untuk mengetahui pengertian pandemi COVID, untuk mengetahui penyebaran COVID-19 di Indonesia, untuk mengetahui cara penyebaran COVID-19, mengetahui data kasus COVID-19 di Indonesia, untuk mengetahui cara pencegahan COVID-19, untuk mengetahui aktivitas fisik yang dapat dilakukan semasa pandemi, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui makanan bergizi yang dapat dikonsumsi saat pandemi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Poin yang pertama, pengertian pandemi COVID-19. Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.
Sedangkan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, China pada Desember 2019, yang sekarang menjadi pandemi yang menyerang banyak negara. Yang kedua, yaitu penyebaran COVID di Indonesia. Orang dapat terkena COVID dari orang lain yang terinfeksi virus. Penyakit ini menyebar dari orang ke orang melalui percikan air atau tetesan air dari hidung, mulut ketika orang tersebut batuk atau bersin, berbicara. Maka dari itu pentingnya untuk menjaga jarak 1 meter dari orang yang baru kenal ketika kita di tempat umum. Tetesan-tetesan air ini dapat meninggalkan jejak di gagang pintu, meja, atau benda-benda dengan permukaan yang nantinya akan disentuh oleh orang lain sehingga akan menimbulkan COVID. Selanjutnya yaitu cara penyebaran COVID-19. Menurut WHO, cara penyebaran virus corona melalui tetesan air, liur, atau muntah dalam kontak dekat tanpa pelindung. Transmisi virus corona COVID-19 terjadi antara yang telah terinfeksi dengan orang yang tanpa patogen penyakit. Maka dari itu, pentingnya kita memakai masker. Selanjutnya yaitu data kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga tanggal 30 Desember 2020, data yang terkonfirmasi yaitu sekitar positif yaitu sekitar 735.124 kasus. Sedangkan sembuh yaitu 603.741 kasus. Dan total yang kasus kematian yaitu 21.944 kasus. Selanjutnya, cara pencegahan COVID-19. Untuk mencegah COVID-19, kita perlu mencuci tangan secara rutin menggunakan cairan atau antiseptik, kemudian selalu menjaga jarak dengan orang yang batuk dan bersin, selalu memakai masker kemanapun kita pergi keluar rumah, dilarang untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut. Saat batuk atau bersin, hendaknya ditutup dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika tidak perlu, dan jika demam atau batuk bersin, maka segera mencari bantuan medis. Aktivitas fisik itu adalah segala bentuk gerakan tubuh yang terjadi oleh kontraksi otot, skelet, atau rangka yang menyebabkan peningkatan kebutuhan kalori atau penurunan kalori tubuh. Aktivitas fisik ketika kita di rumah saja bisa melakukan dengan membersihkan rumah, bermain dengan anak-anak, bermain dengan orang tua. Intinya itu hal yang dapat mengeluarkan keringat sehingga tubuh kita bisa menyeimbangi atau bisa melemaskan atau merilekskan otot. Kemudian yaitu makanan yang bergizi dan seimbang. Sekarang ini Kemenkes telah membuat panduan gizi seimbang di masa pandemi, yaitu menyarankan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, yang mengandung vitamin, zinc, mineral, dan juga lain sebagainya. Karena dengan vitamin, zinc, mineral, zat besi itu sangat berhubungan erat kaitannya dengan zat imunitas. Contoh makanan yang dapat dikonsumsi saat pandemi yaitu dengan melihat isi piringku, yaitu makanan lengkap dengan keseimbang, kemudian buah-buahan itu paling perlu, dan makanan yang mengandung lauk makanan yang mengandung protein. Kemudian poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini bahwa di masa pandemi sangat penting untuk tetap melakukan aktivitas fisik meski di rumah. Tetap harus melakukan, dan juga saat ini makanan yang bergizi dan seimbang sangatlah diperhatikan untuk tetap menjaga sistem imun tubuh kita supaya terhindar dari penyakit COVID-19. Selanjutnya penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.